Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Junia Rahyana dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Ali Al-Aitam dengan NIM A042154011038. Di sini saya akan melakukan praktek ANC. Menyambut klien dengan ramah. Boleh duduk. Terima kasih Bu. Iya. Sekarang kita Let me dulu. agenda this client by suami. Rizka Teh Rizka, nama suami Agung. Agung. Usianya berapa teh sekarang? Sekarang teh 25 25. Usia suami 27 27. Tapi maaf, pendidikan terakhir apa? SMK SMK. Suami S1 S1. Sekarang alamat di mana teh? di Buah Batu. Di Buah Batu. Iya teteh gimana? Jadi ibu aku teh 2 bulan kemarin teh nikah, udah nikah. Nah aku teh udah telat mens ibu Telat sebulan. Jadi aku teh udah di tes pack kemarin juga. Cuman di tes packnya tuh masih samar-samar Bu, karena di tes packnya pagi siang jam 9-an Bu baru di tes pack. Ay, nikahnya bulan apa teteh teh? Oktober berarti ya, Oktober akhir. Iya. Oktober tanggal 14 ibu. Oh, tanggal 14 Oktober. Ay, terakhir haidnya kapan? Terakhir haid teh tanggal 1 Oktober Bu. Itu terakhir haidnya. Jadi semenjak pas tanggal 1 itu pertama keluar haidnya? Iya. Bukan terakhir? Bukan. Jadi sebelum maaf nikah, jadi tadi udah haidnya udah waktu nikah Iya. belum haid lagi? Enggak, karena waktu haid itu hari seminggu setelah haid ibu, setelah beres haid. Berarti bagus ya waktu masih subur nikahnya. Oh gitu Iya. Bu. Teteh kan di bidan mah kita ngambilnya dari terakhir haid ya. Ini kan bukan termasuk kata orang mah hamil duluan, enggak. Jadi di bidan mah ngambilnya itu dari terakhir haid saya. Oh, iya. Jadi kan terakhir haidnya teteh di tanggal 1. Itu hari pertama keluarnya. Jadi sekarang tuh kisaran 5 minggu. Oh iya. Kisaran 5 minggu. Mungkin sekarang mah didata dulu ya. Sama nanti ada dapat buku pink dari Ya, sini ya. ya. Sebelum dapat buku pink boleh mangga sekarang teteh di tes pack dulu biar kita pastiin kan teteh gak ada buktinya ya. Ya. Takutnya beda gitu. Sok sekarang di tes pack dulu sayang mangga. Terus dulu ya. Kamar mandinya di mana? Di sebelah sana teteh. Gimana teteh hasilnya? Alhamdulillah Bu, sekarang mah udah enggak samar Ibu. Udah jelas Iya, ya. udah jelas. Oh iya, tuh ini mah udah jelas banget teteh garis 2 ya. Iya. Nanti hamil fix sekarang mah Oh, paling alhamdulillah. nanti USG buatnya ini lebih pastinya ya. Nanti di sini dapat buku pink. Oh, iya. Tapi buku pinknya bayar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Mungkin sekarang berarti kita ambil terakhir aja di tanggal 1 Oktober ya. Iya. Ayo sekarang udah kayak ngerasa ada perut teh kayak begah atau kayak keras di bagian atas ini. Kalau kita makan suka nahan pipi suka keras gitu ya. Nah ini mah teteh ngerasa gak asa beda gitu. Ada Ibu kalau misalkan bangun tidur teh asa ada celetik kram-kram kayak apa Ibu ya. Kayak keren-keren. Paling kalau diperiksa di bidan itu kan lewat perabaan ya teh ya. Paling kita cuma bisa lewat perabaan aja, gak belum pasti gitu, belum bisa dengar detak jantungnya dan lain-lain karena kan usianya masih kecil ya teh usia kehamilannya. Sekarang ada kayak flek darah nggak muncul dari waktu itu, dari pas pertama kali tes pack atau enggak dari selesai tanggal 1 itu setelah nikah. Kemarin keluar flek Bu, jadi aku teh Flek. cepet-cepet tes pack gitu. Karena takutnya hamil atau haid gitu Bu. Tapi keluar fleknya sedikit, warnanya apa? Coklat Bu. Warnanya coklat, gak banyak kayak haid. Enggak, berarti cuma hari itu aja Iya. keluar fleknya. Terus ada ini enggak mual muntah sekarang? Ada Ibu, malah Ada. sekarang nggak masuk makan Bu. Oh, nggak masuk makan. Tapi mual muntahnya di pagi hari atau di setiap jam, setiap waktu? Kadang di pagi hari, kadang di setiap waktu kalau misalkan udah minum, mual, mau makan, mual gitu. Ada ini enggak panas hati? Kayak di sini, kayak di dada ngerasa panas, Enggak. enggak ya? Berarti kalau hanya sekarang teh mual muntah aja, Iya. makan nggak masuk berarti ya? Iya, Teh? udah masuk. Berarti belum dapat vitamin, teteh? Belum. Obat-obatan juga belum dapat? Belum ya. Nih, kan ini berarti anak pertama, teteh? Iya. Anak pertama, maaf sebelumnya belum pernah keguguran? Enggak. Belum. Jangan ya, jangan sampai. Sekarang nih anak pertama nih, ada nggak kekhawatiran misalkan takut apa kan pasti banyak ya anak pertama mah. Paling takut nanti lahirannya Takut Bu. lahirannya itu pasti ya. Takut. Kenapa pengennya normal? Iya, pengennya mah normal. Terus tadinya tuh mau nunda dulu hamil Ibu. Tapi udah rezeki. Iya. Gimana udah rezeki mah nggak bisa ditolak. Mm. Udah lahiran mah sebenarnya mah itu mah cuma mindset kita aja teh, pikiran kita aja takut mah ya. Waktu udah melihat sendiri mah akan terbayarkan gitu ya. Jadi sekarang mah pikirannya positif aja, dibantu teteh kalau misalnya dari sekarang udah takut nih mindsetnya takut lahiran, nanti kesananya juga nggak akan lancar. Teteh jadi males ngelakuin kayak senam, kayak apa yang dianjurin bidan itu teteh jadi males. Kalau dari mindset teteh itu takut gitu ya. Berarti sekarang teh apa? Pengennya normal gitu Ya, lahirannya. pengennya normal. Oke, mau di sini lahirannya. Insya Allah Ibu. Oke, itu tadi katanya di bulan apa tadi teh? Oktober Bu. Oktober. Maaf ini teh pernikahan pertama? Pertama. Pertama ya. Gimana respon suami, keluarga si mama? Kalau keluarga mah belum tahu. Oh, masih Iya, rahasia. iya. Kalau suami alhamdulillah senang. Senang ya pasti ya, apalagi gak nyangka. Berarti gak di KB ya teteh mah Enggak. langsung ya? Berarti sekarang teh, tapi kan makan sedikit nih. BAB-BAK-nya gimana nih? Buang air besar, buang air kecilnya? Kalau buang air besar jarang Bu, sekarang Jarang 2 hari ya. sekali. Kalau buang air kecil mah alhamdulillah udah sering. Lebih dari biasa.
Tidurnya suka dari jam berapa? Kalau tidur sekarang jam 8 juga tidur Bu, cuman tidur. jam 4 tuh udah bangun. Bangun lagi. Jam 4 Tapi jam 3. katanya nggak ada kebiasaan kayak merokok, minum keras Nggak. atau apa gitu, enggak ya? Alhamdulillah ya. Nanti ini saya buat buku KIA-nya, nanti sama saya diisi ya nama ibu, nama niknya. Terus nanti teteh di rumah boleh lengkapin ini Oh, iya. data-data teteh identitas, soalnya ada yang pakai foto teh. Boleh. Nah, ya udah sekarang kita periksa ya. Nah, sok dikasih dulu. Tadi antar siapa ke sini? Sendiri. Sendiri. Sekarang mah harus bed rest ya, jangan dulu naik motor, jangan dulu capek-capean bilang ke suami mau istirahat aja di kamar gitu ya. Ya. Tensinya bagus ya teh ya, 120/70 cukup buat tensinya. Sekarang kita periksa perabaan nih, apakah udah ada pengembangan apa belum gitu ya. Bu izin ya, coba ibu nawan. Udah, sakit nggak? Enggak ya. Sekarang ibu izin saya mau periksa ya bu. Ya, Bu. Nanti mah pakai beranya yang jangan yang ketat-ketat ya bu ya. Iya, iya. Bisa jadi engap gitu. Sekarang ada sakit nggak payudaranya? Nggak ada. Coba saya periksa ya. Bagus ya ibu ya, nggak ada benjolan. Satu lagi, sakit nggak bu? Enggak ya. Oke, coba angkat ininya bu. Nah, nggak ada kelenjar limpa ya bu ya, bagus ya. Sakit nggak waktu Nggak. diangkat? Satu lagi. Oke, bagus ya. Sekarang perutnya ibu, kita ibu izin ya saya periksa perutnya ya. Sakit nggak di daerah sini? Nggak, Ibu. Udah di perabaan saya, udah ada penebalan ya, penebalan di tingkat rahim. Jadi udah kerasa kalau ini teh udah ada kantungnya ibu biasanya teh. Ibu, sekarang saya mau periksa kelamin ibu. Ibu bersedia apa enggak? Mau Nah, Ibu. Bu, ya udah gak apa-apa, tapi nanti cabangnya harus yang betul ya Bu ya, harus sampai dalam yang benar-benar bersih dan kering. Jika pasien tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan pada vagina, maka kita tidak boleh memaksakan. Lalu kita kasih berikan pasien edukasi untuk cara pembersihan vagina. Ibu, sekarang kita periksa kakinya ya Ibu, takutnya ada bengkak. Maaf ya Bu ya. Tidak ada bengkak ya Bu ya. Ini sakit gak Bu tulang keringnya? Enggak ya. Oke. Ibu boleh yuk sekarang duduk yuk, sok pelan-pelan. Nah, salah. Oh, Harus salah. miring dulu ibu Oh, ambilnya iya. ya. Iya, iya. Sok miring. Ini nopang saya. Nah, angkat. Nah, Oh, sip. iya. Itu ya Bu tutorialnya ya. Sekarang kita mau lihat apakah tulang ibu ini ada kelainan atau biasanya suka keropos tulangnya kayak gitu ya Bu ya. Sok diuntain Bu. Nah, bagus ya Bu ya, ada respon diceknya dari pundak sampai ibu nekuk Bu. Nah, sampai siku. 28, sekarang setengahnya ya Bu ya, di 14 lalu kita ukur. Nah, lingkar lengan ibunya di 28. Oh iya, bagus ya. Ibu mangga boleh di ini lagi ya. Nah, di sini tuh nih nanti kan teteh nanti di sini ada trimester 1, 2, 3 berapa sih kunjungannya. Nah, di trimester tiap trimester ini ada 6 kali teh selama kehamilan itu. Di trimester 1 itu 1 kali kunjungan. Kenapa sih? Karena kan masih kecil ya. Jadi kunjungannya masih 1 bulan sekali. Paling nanti teteh di hari Sabtu USG buat memastikan ya. Nah, terus di trimester 2 ini ada 2 kali kunjungan teh. Nah, ini juga masih sama sebulan sekali. Terus nanti udah masuk trimester 3 di usia 30 mingguan itu udah masuk 2 minggu sekali sayang. Soalnya kan itu jadinya makin besar ya. Kita nggak tahu perkembangan gimana si Ade, takutnya lebih besar atau ketubannya gimana. Jadi kita lebih perhatikan gitulah perkembangan si adiknya. Nah, nanti setelah itu mungkin setelah akan bersalin gitu ya teh, nanti 1 minggu sekali aja tapi selang-seling, misalkan minggu ini ke bidan, minggu depan USG gitu. Nah, di sini nanti tadi ada pernah ini enggak triple eliminasi kayak HIV, HB, sifilis kayak gitu. Oh, belum Ya. Nanti di usia trimester pertama teh dianjurinnya untuk mengecek triple eliminasi ini. Nanti bisa di sini juga bisa, di puskesmas bisa. Oh, iya. Terus selain triple eliminasi itu nanti ada tes lab, tes cek HB. Nanti cek HB biar tahu HB teteh kurang enggak. Kan HB itu normalnya di yang terbaru itu di 12 ya teh ya. Jadi kalau misalnya teteh HB-nya kurang misalnya dari 11 atau 8 dari 10 gitu ya, itu disebutnya anemia teh. Kekurangan darah gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat tanda bahaya. Teteh waktu nikah udah disuntik tetanus belum? Udah Ibu. Waktu Udah. itu di puskesmas. Baru berapa kali? Udah 1 kali. Baru Karena kan 1 belum. kali. Aja sebulan udah. Iya, sebulan katanya. udah suntik pertama sini. Berarti nanti ya sekarang sekalian disuntik. Ini teh buat porsi makanannya kan teteh susah makan nih ya, nggak masuk. Nah, nanti makanan itu sedikit teh tapi sering, tapi yang dibanyakin itu lauknya. Jadi nasinya mah sedikit aja tuh. Nasinya itu cuma sedikit tapi lauknya, proteinnya, gizinya, nutrisinya yang dibanyakin teh. Kayak zat gizinya dibanyakin dan yang lain-lain tuh bisa ini
Tuh, kita nasinya cukup aja teh 100 gram atau setara dengan 3/4 gelas ini, gelas nasi. Nah, nasinya mah cukup segitu. Terus misalkan tetap harus ada buah-buahan, sayuran, lauk pauk ya teh ya. Itu harus ada yang hijau-hijaunya. Misalkan teteh gak masuk nih, tempe gak masuk, diganti ke tahu. Misalkan terus kalau ikan-ikanan gak masuk proteinnya, diganti ke telur. Sayurnya bayam misalnya gak masuk, diganti pakai sayur apa boleh. Terus misalnya pisang gak masuk, diganti pepaya boleh. Jadi gak selalu harus pisang, harus sayur hijau atau ikan atau dan itu gak selalu ya teh. Boleh diganti-ganti menu gitu biar gak bosen. Nah, di sini ada teh tanda bahaya kehamilan apa aja sih? Nah, ada nyeri ulu hati, terus dan bisa nyebabin mual muntah karena tidak mau makan. Nah, ini biasanya kan kalau tidak mau makan itu si asam lambungnya naik, jadi bisa menyebabkan mual muntah itu bukan dari ngidam lah istilahnya mah, bukan dari si keluhan itu tadi, cuma dari penyakit yang tadi. Terus nih, janin dirasakan kurang bergerak. Nanti misalnya kalau di udah usia 16 minggu lanjut, teteh kurang ngerasain gerakan janin, itu harus segera bilang ya teh ya. Gerakan janin itu satu hari itu minimal maksimalnya 12 kali teh dirasakan ya. Terus si air ketubannya keluar sebelum waktunya teh, apalagi ini nggak boleh banget ya, itu namanya ketuban pecah dini teh. Terus demam tinggi, perdarahan apalagi. Nah, sakit kepala, pandangan kabur juga ini harus di warning. Takutnya teteh tensinya naik, takutnya jadinya eklamsi gitu, preeklamsi itu nggak boleh. Kalau misalnya teteh udah eklamsi atau hipertensi yang tensinya naik itu nggak bisa lagi normal. Makanya teteh harus dipantau terus tensinya, moodnya gitu ya. Dan sekarang mah udah cukup penjelasannya, ada yang mau ditanyain nggak teh? Ibu kalau misalkan itu nanti taksiran lahirnya tanggal berapa? Oh iya, taksirannya kan bidan cuma bisa ini ya teh pakai kalender. Nah, nanti kalau misalnya bagus teteh USG nanti di hari Sabtu, karena di trimester pertama itu taksirannya paling akurat, kecuali udah di trimester lanjut gitu ya itu kurang akurat. Kan tadi teteh 1 Oktober ya, berarti tafsirannya itu di tanggal 9 Juli sayang. Tahun depan ya Bu? 40 minggunya di bulan Juli, tapi gak selalu 40 minggu, bisa mundur, bisa maju. Tapi maju itu sama bidannya dikasih cuma 2 minggu aja teh, sampai 42 minggu. Kalau misalnya sampai 42 minggu ini teteh belum ada mules atau yang lain-lain, paling kita rujuk ke rumah sakit terdekat gitu. Namun yang boleh dilahirkan itu bisa mulai dari 37 minggu teh, dari 37, 38 itu udah bisa. Jadi nggak selalu harus 40 gitu ya. Gimana, ada yang mau tanya lagi? Udah paling udah. Nah, teteh tadi kan udah dicek ya HB, HIV, sipilis, sebagainya, alhamdulillah triple eliminasinya non reaktif, negatif ya. Terus HB-nya juga tadi bagus, 12,3 gitu normal ya. Paling sekarang mah teteh makan sering, nggak apa-apa sedikit juga, tapi sering makannya nyemil. Terus kalau ada susu hamil boleh ditambahin susu hamil. Paling dari sini untuk kan teteh masih trimester pertama, dari sini paling dikasih asam folat aja teh. Untuk apa sih asam folat itu? Untuk mencegah kecacatan janin gitu. Jadi trimester 1 itu asam folat udah cukup sekali gitu ya. Paling ditunggu dulu gitu, nanti asam folatnya disiapkan. Ya. Untuk administrasinya 80.000 teteh. Ya. Buat bukunya ya disimpan baik-baik. Nanti kesini lagi bulan depan. Oke? Iya, sehat-sehat ya teh. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam ya teteh. Ibu mau kunjungan lagi sebulan. Udah sebulan ya nggak kerasa ya. Jadi sekarang teh udah 10-11 minggu teteh. Gimana keluhannya? Alhamdulillah sekarang udah nggak ada mual, jarang. jarang. Ya udah jarang. Sama paling itu teh sekarang teh sakit pinggang. Oh, jadi menjalan ke pinggang nggak apa-apa, wajar ya teh ya, masih trimester pertama mah. Sekarang di tensi ya. Bagus ya teh tensinya ya, namun sedikit rendah nggak apa-apa, tapi masih sedikit rendah. Sekarang mau kurang tidur teh. Udah mulai gak nyaman. Udah nyaman. Bagus ya, sekarang udah bisa didengerin detak jantungnya, alhamdulillah normal ya teh ya. Kemarin udah disuntik teh ya? Udah Sama ini juga tes HB juga deh ya. Oke.
Kayak iOS kita udah belum teh? Udah, alhamdulillah juga. Udah ada. Ada di dalam. Sekarang berarti cuma susah tidur aja ya teh keluhannya ya. Nanti periksanya 1 bulan ya teh. Ini sama saya udah diingetin. Paling segitu aja, obat masih ada. Habis. Nanti paling dari sini kita ini ya siapin gitu ya. Kasih teh ya. Kasih teh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua.